Kegemparan melanda Jakarta Selatan ketika sebuah tangan manusia ditemukan di restoran Arunika, tempat makan bintang 5 yang terkenal akan kemewahan dan eksklusivitasnya di kawasan SCBD. Malam yang seharusnya berjalan biasa bagi para tamu dan staf mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan mereka lupakan. Di balik kilau lampu kristal dan susunan meja beralas linen putih sempurna, tersembunyi rahasia kelam yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sekitar pukul 22:17, sebuah panggilan darurat masuk ke Polres Metro Jakarta Selatan. Suara di seberang terdengar gemetar dan tersendat seorang staf dapur melapor adanya sesuatu yang mengerikan. Bau busuk, mirip aroma daging manusia yang membusuk, keluar dari freezer utama di ruang bawah tanah restoran. Tak sampai 30 menit kemudian, tim investigasi khusus lengkap dengan ahli forensik sudah tiba di lokasi. Apa yang mereka temukan di sana membuat darah berdesir dan bulu kuduk berdiri. Di antara tumpukan bahan makanan beku yang seharusnya aman, terselip sesuatu yang tak seharusnya. Ada sebuah tangan manusia. Apa sebenarnya yang terjadi di restoran mewah ini? Bagaimana bagian tubuh manusia bisa berakhir di tengah dapur yang menjunjung standar kebersihan tinggi? Kasus ini segera berubah menjadi salah satu misteri paling mengerikan di Jakarta modern. Malam itu, hujan rintik-rintik turun di pusat kota, menambah nuansa suram pada jalan-jalan basah yang memantulkan cahaya kuning lampu jalan. Jam menunjukkan pukul 22:17 ketika telepon di pos jaga polisi berbunyi nyaring. Suara terbata-bata di ujung sambungan memperkenalkan diri. Saya Raffi Pratama, staf dapur di restoran Arunika. Ada sesuatu yang aneh. Bau busuk sekali. Seperti bau mayat, berasal dari ruang pendingin di basement. Saya dengar suara tetesan air juga. Tolong cepat datang. Saya takut. Suara itu terhenti, disusul napas tersengal sebelum sambungan terputus. Petugas jaga yang menerima laporan sempat menatap layar telepon beberapa detik, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Restoran Arunika bukan tempat sembarangan berdiri megah di lantai 15 Menara Cendekia, gedung pencakar langit di jantung bisnis SCBD. Restoran ini dikenal sebagai tempat makan elit, hanya dikunjungi oleh pengusaha, pejabat, dan tamu asing dengan dompet tebal. Tak pernah ada skandal yang menodai reputasinya. Jadi, bagaimana mungkin laporan tentang bau seperti mayat datang dari sana? Tak lama kemudian, sebuah tim investigasi khusus meluncur menuju lokasi. Dalam mobil patroli, Letnan Bagas Wicaksono duduk di kursi depan dengan wajah tegang, tangannya menggenggam map kosong siap menulis setiap detail yang akan ia temukan. Sebagai penyidik berpengalaman, Bagas sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus kriminal. Tapi malam itu ada sesuatu dalam suara Raffi yang membuatnya sulit tenang. Di kursi belakang, seorang perempuan paruh-baya mengenakan jas putih sedang memeriksa perlengkapan medis. Dialah Dr. Nabila Kartika, dokter forensik yang kerap dilibatkan dalam kasus besar di Polda Metro Jaya. Tatapannya menerobos kaca jendela, memperhatikan kilatan lampu gedung mewah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Restoran Arunika. Gumamnya pelan, kalau benar ada jasad di sana, ini akan mengguncang kota. Sesampainya di lokasi, suasana lobi Arunika tampak tenang seperti biasa. Lampu kristal menggantung anggun, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu berpenampilan rapi menikmati makan malam tanpa menyadari apa yang sedang terjadi beberapa lantai di bawah mereka. Senyum para resepsionis tetap ramah menutupi rahasia besar yang tersembunyi di bawah lantai marmer mewah itu. Namun, begitu pintu menuju basement dibuka, suasana berubah drastis. Udara lembab bercampur bau amis langsung menyergap hidung. Semakin menuruni tangga, aroma itu semakin menusuk hingga membuat perut mual. Bagas memberi isyarat agar seluruh anggota tim mengenakan sarung tangan dan masker. Lampu neon di dinding berkedip lemah, menciptakan kesan suram dan dingin.
Di ujung koridor, berdiri lemari pendingin industri setinggi hampir 2 meter. Dari celah bawah pintunya, tampak cairan merah tua menetes dan membentuk garis panjang di lantai keramik putih, seperti darah yang mengering. Bisik salah satu petugas dengan wajah pucat. Letnan Bagas mendekat. Siapa yang tahu kode bukaannya, tanyanya tegas. Seorang pria setengah baya dengan jas manajer melangkah maju. Tangannya bergetar. Dialah Arman Kusumo, pengelola restoran. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat ia menekan tombol angka di keypad digital, bunyi bip terdengar. Diikuti suara klik lembut saat pintu perlahan terbuka. Sekejap kemudian, udara dingin bercampur bau busuk menyembur keluar. Salah satu polisi muda langsung menunduk dan muntah. "Dah." Nabila Kartika menutup hidung dengan tangan, matanya membulat lebar. Di antara tumpukan daging impor yang dibungkus rapi, terlihat kantong plastik hitam yang robek sebagian. Dari celah robekan itu, tampak jelas sesuatu yang kaku dan membeku tangan manusia. Jari-jarinya menggenggam kaku. "Kulipu kebiruan?" Kuku meng hitam. "Tak ada lagi keraguan. Itu bukan boneka. Itu tangan manusia sungguhan." Ruangan basement seketika membeku. Tak ada satupun yang berani bicara. Bahkan suara tetesan air dari pipa di langit-langit terdengar seperti dentuman keras di telinga mereka. Letnan Bagas mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Ia tahu, sejak detik itu, mereka tidak lagi berhadapan dengan kasus kriminal biasa. Malam itu, di balik kemewahan sebuah restoran bintang 5, mereka baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk yang tak terbayangkan. "Diar," Nabila Kartika menjelaskan dengan suara tenang, namun serius bahwa isi kantong hitam itu jelas bukan bahan makanan biasa. Dari bentuk dan struktur jaringan yang terlihat, sangat mungkin berasal dari tubuh manusia. Ia juga menemukan beberapa helai rambut di kantong lain. Meski identitasnya belum dapat dipastikan, penemuan itu menimbulkan dugaan baru ada korban lain yang belum terungkap. Sementara itu, Letnan Bagas Wicaksono memerintahkan timnya untuk memeriksa seluruh rekaman kamera internal restoran Arunika. Dari hasil penelusuran, tampak sosok seorang perempuan muda yang memasuki lorong tersembunyi bersama Chef Bayu Wirawan pada jam yang sama. Saat tangan milik Mayasari ditemukan, tidak ada orang lain yang terekam masuk maupun keluar dari lorong tersebut. Fakta itu semakin memperkuat dugaan bahwa Bayu telah menggunakan ruang rahasia di basement secara sistematis dan berulang. Di bagian bawah lorong, Diar, Nabila menemukan buku catatan tangan milik Bayu berisi kode pada setiap kantong hitam. Tulisan itu tampak seperti sistem identifikasi internal yang mencatat urutan penyimpanan serta perkiraan waktu korban dimasukkan. Baik Bagas maupun Nabila menyadari, rencana ini tidak dilakukan secara spontan, semuanya disusun dengan perhitungan yang matang. Pola penyimpanan yang teratur menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian aksi yang sudah berlangsung lama. Setiap langkah di lorong sempit itu terasa berat. Suara tetesan air dari pipa di langit-langit menggema, mempertebal suasana mencekam yang menekan dada para penyidik. Mereka menyadari setiap kantong hitam, setiap kode, dan setiap benda yang ditemukan adalah bukti nyata dari skema mengerikan yang tersembunyi di balik kemewahan restoran Arunika. Dr. Nabila kemudian menemukan beberapa barang tambahan potongan catatan, serpihan kain, dan helaian rambut yang diduga milik korban lain. Semua dikumpulkan hati-hati untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Letnan Bagas mulai menyimpulkan Mayasari bukan korban pertama. Penemuan itu membuka kemungkinan adanya lebih banyak korban yang belum ditemukan, membuat penyelidikan berkembang menjadi kasus yang jauh lebih besar dan kompleks. Ketegangan meningkat. Setiap anggota tim mulai menyadari bahwa restoran mewah di tengah gemerlap lampu SCBD ini menyimpan rahasia kelam yang, jika terbongkar, dapat mengguncang seluruh kota. Di lorong sempit dan lembab itu, setiap kantong hitam,
Setiap kode dan setiap benda pribadi menjadi saksi bisu kekejaman yang sudah lama tersembunyi. Malam itu, mereka tahu ini baru permulaan dari penyelidikan yang akan membawa mereka pada kengerian yang lebih dalam. Setelah lorong rahasia di basement berhasil dipetakan, tekanan mental di antara tim semakin berat. Cahaya lampu portabel menyorot setiap sudut dinding lembab, menampilkan bayangan yang bergerak perlahan mengikuti langkah kaki mereka. Bau apek menusuk, membuat napas terasa berat. Dar. Nabila memeriksa satu persatu kantong hitam, mencatat setiap kode dan posisi penyimpanan. Sementara Letnan Bagas memastikan tidak ada satupun bukti terlewat. Di salah satu rak, Nabila menemukan kantong berukuran berbeda dari yang lain. Bentuk samar di dalamnya menunjukkan bahwa isinya bukan bahan makanan. Berdasarkan catatan milik Bayu yang telah ditemukan, kode pada kantong itu berbeda dari kode milik Maya. Analisis awal memperlihatkan bahwa beberapa kantong mungkin berisi korban lain, orang-orang yang tidak tercatat hilang secara resmi. Mereka mungkin pekerja lepas, penghuni kos baru, atau individu tanpa keluarga dekat di Jakarta Selatan, target mudah yang bisa dikendalikan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara Nabila sibuk mencatat semua temuan, Bagas memeriksa ulang rekaman CCTV dari lorong belakang restoran. Beberapa sosok muda tampak memasuki gedung pada jam-jam larut malam. Sebagian terlihat ragu dan gugup. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda, terlihat masuk ke basement namun tidak pernah terekam keluar. Pola ini memperjelas bahwa Bayu memilih korban dengan perhitungan, memastikan mereka sulit dilacak dan tak menimbulkan kecurigaan. Tim kemudian memeriksa rak-rak lain. Nabila menemukan beberapa benda pribadi, potongan pakaian, perhiasan kecil, dan aksesori yang tampaknya milik korban. Semua dikumpulkan hati-hati untuk dianalisis. Setiap kode dan kantong membentuk pola yang mengerikan. Ini bukan tindakan acak, melainkan sistem kekejaman yang disusun secara rapi dan terorganisir. Bagas lalu memerintahkan agar lorong diukur dengan teliti. Hasilnya, lorong tersembunyi itu ternyata lebih panjang dari perkiraan. Dengan beberapa cabang kecil berisi rak tambahan yang juga menyimpan kantong hitam, setiap cabang memiliki nomor yang sesuai dengan kode pada catatan Bayu. Ketika menyadari kerapian sistem itu, tim terdiam. Jumlah korban kemungkinan jauh lebih banyak dari dugaan awal. Suara tetesan air terus bergema, mempertebal ketegangan yang menggantung di udara. Nabila memeriksa salah satu kantong dengan kode yang sama seperti milik Maya. Analisis cepat menunjukkan kesamaan biologis dengan temuan sebelumnya, memperkuat kesimpulan bahwa Maya bukan satu-satunya korban. Bagas menyadari mereka sedang berhadapan dengan kejahatan berantai yang terorganisir. Dengan pola pengambilan korban, penyimpanan, dan pengkodean yang sistematis, selama berjam-jam, tim bekerja tanpa henti. Mereka memeriksa setiap kantong tanpa membuka isinya secara langsung untuk mencegah kontaminasi. Anggota tim bekerja bergantian, hanya beristirahat sejenak sebelum kembali menelusuri lorong. Semua tetap waspada, sadar akan kemungkinan masih adanya korban lain, baik di lokasi maupun di luar gedung. Penemuan benda-benda pribadi dan tambahan kode dari catatan Bayu semakin memperkuat dugaan bahwa korban lain mungkin masih tersembunyi. Lampu portabel yang redup menyorot bayangan panjang di sepanjang dinding sempit. Setiap langkah terdengar bergema, mempertegas suasana yang menyesakan. Bagas memastikan seluruh anggota tetap fokus pada pencatatan dan pengumpulan bukti. Setiap kantong hitam, setiap angka kode, setiap potongan benda pribadi menjadi bagian dari peta kengerian yang perlahan mereka susun. Mereka tahu, satu kesalahan saja bisa berarti hilangnya jejak korban yang masih hidup. Malam itu, di bawah kemewahan restoran Arunika, dengan lampu kristal berkilau di lantai atas, tersembunyi rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan
siapapun setiap kantong hitam, setiap kode, dan setiap catatan berubah menjadi bukti nyata adanya sistem kekejaman yang terorganisir. Chef Bayu Wirawan bukan sekadar pelaku tunggal. Ia adalah otak dari sebuah jaringan yang menyimpan para korban, menyusun urutan, dan menutup rapat jejaknya. Tim penyidik paham malam itu hanyalah awal dari penyelidikan panjang yang akan membuka kengerian yang lebih besar. Dan bahwa tiap langkah di lorong tersembunyi membawa mereka makin dekat ke inti rencana mengerikan Bayu. Malam itu di basement restoran Arunika, suasana kian menekan. Lorong sempit sepanjang beberapa meter dengan rak-rak besi berwarna hitam berjajar di kedua sisi, terlihat suram disinari lampu portabel yang bergetar. Bayangan panjang mengikuti langkah tim. Bau lembab bercampur aroma asing yang samar menusuk hidung, membuat setiap tarikan napas terasa berat. DR. Nabila Kartika meneliti kantong-kantong hitam dengan teliti, menyalin kode dan mencatat benda-benda pribadi. Sementara Letnan Bagas Wicaksono memastikan koordinasi tim tetap rapat serta keselamatan semua anggota terjaga. Di ujung lorong, Nabila menemukan sebuah kantong yang terasa lebih lunak dibanding lainnya. Ia memeriksa bagian luarnya perlahan dan mendapati indikasi berbeda ketimbang kantong-kantong sebelumnya. Bagas segera mendekat lalu memerintahkan pembukaan yang aman. Ketika segel dibuka pelan, terlihat seorang korban perempuan muda gemetar, namun masih sadar. Seketika, seluruh tim menahan napas, menyadari fokus operasi berubah dari murni penyelidikan menjadi misi penyelamatan darurat. Usia korban diperkirakan sekitar 20 hingga 24 tahun. Ia ketakutan, tetapi masih mampu mengikuti instruksi. Nabila menenangkannya dengan lembut, sementara Bagas mengatur tim untuk membawa korban ke area aman di luar basement. Ruang bawah tanah pun berubah menjadi zona kerja berintensitas tinggi. Setiap detik dinilai penting bagi keselamatan korban. Sambil menenangkan sang penyintas, Nabila mencatat semua detail pakaian, tanda fisik, dan benda pribadi yang mungkin mengarah pada identitas korban lain. Analisis awal menunjukkan korban ini kemungkinan pekerja temporer atau penghuni kos baru di Jakarta Selatan. Sesuai pola yang selama ini digunakan, Bayu memilih target yang jarang diperhatikan atau tidak punya jaringan keluarga dekat. Fakta itu menegaskan kembali bahwa langkah-langkah Bayu disusun dengan sangat cermat dan sistematis. Bagas menelusuri lagi catatan digital milik Bayu, menemukan jadwal serta pola korban lain yang mungkin masih hidup. Rekaman menunjukkan beberapa orang memasuki gedung pada larut malam dan tidak pernah terekam keluar pada hari yang sama. Pola tersebut menyingkap bahwa Bayu menggunakan kode dan sistem penyimpanan untuk mengendalikan korban, memastikan mereka tetap berada di lokasi tersembunyi. Tim pun mulai menangkap tingkat perencanaan Bayu. Kasus ini lebih rumit dan berbahaya daripada perkiraan awal. Selama berjam-jam, tim bekerja dengan konsentrasi penuh. Nabila memeriksa tiap kantong, mengarsip kode, serta mengumpulkan benda pribadi. Sementara Bagas mengatur alur kerja agar setiap langkah berjalan aman. Bau lembab dan bayangan yang menari di lorong menambah tekanan. Tetapi semua tetap tenang karena mereka paham keberhasilan penyelamatan dan keutuhan barang bukti bergantung pada kehati-hatian. Di cabang lorong lain, Nabila menemukan beberapa benda pribadi milik korban lain yang tersimpan pada rak tambahan. Bagas mencatat lokasi dan kode setiap temuan. Menyadari bahwa Bayu telah membangun jaringan korban yang tersusun rapi dan berurutan. Tiap kantong serta kode menjadi keping dari pola yang matang dan terorganisir, sebuah tanda bahwa Bayu bukan pelaku spontan, melainkan arsitek kejahatan kompleks. Ketegangan basement tidak mereda. Lampu portabel memantulkan bayangan panjang. Sementara suara tetesan air menggema di dinding sempit. Tim paham lorong ini adalah inti jaringan Bayu, dan setiap langkah membawa mereka selangkah lebih dekat untuk membongkar keseluruhan rencana.
Bagas memastikan korban yang baru diselamatkan tetap aman, sembari menyiapkan strategi menyisir cabang-cabang lorong lain. Malam itu, gemerlap lampu kristal di lantai atas Arunika menyamarkan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang terbayangkan. Setiap kantong, kode, dan benda pribadi adalah bukti kokoh dari sistem kekejaman yang terencana. Penemuan korban yang masih hidup menegaskan bahwa rencana Bayu mencakup kontrol sistematis atas para korban ancaman serius yang menuntut strategi penyelidikan dan penyelamatan yang sangat cermat. Tim mengerti malam ini hanyalah awal pengungkapan yang lebih besar, dan setiap langkah di lorong tersembunyi membawa mereka kian dekat untuk menyingkap rencana Bayu sepenuhnya. Di basement restoran Arunika, ketegangan kembali mengeras. Lorong sempit sepanjang beberapa meter dengan deret rak hitam di kedua sisi tampak muram di bawah cahaya, lampu portabel yang goyah, bayangan rak seolah bergerak mengikuti laju tim, tetesan air dari langit-langit menambah tekanan nyata, membuat napas menjadi berat. Nabila memeriksa kantong-kantong hitam dengan teliti, mencatat kode serta benda pribadi, sementara Bagas memastikan semua anggota tetap terkoordinasi dan aman. Di salah satu cabang lorong, Nabila kembali menemukan kantong yang terasa lebih lunak ketimbang yang lain. Dengan hati-hati, Bagas memerintahkan pembukaan sesuai prosedur. Saat kantong itu dibuka perlahan, tampak seorang korban muda berusia sekitar 22 hingga 24 tahun masih sadar walau lemah. Kelegaan dan ketegangan berbaur pada wajah tim mereka memahami bahwa temuan ini menandai awal rangkaian penyelamatan yang harus dilakukan cepat dan tepat. Nabila menenangkan korban dengan suara lembut agar tidak panik. Sementara Bagas mengarahkan anggota tim membawa korban ke area aman di luar basement tanpa mengabaikan cabang-cabang lorong lain. Setiap gerak dihitung cermat, sebab kesalahan sekecil apapun bisa fatal bagi keselamatan korban lain maupun jalannya penyidikan. Sembari memastikan korban kedua aman, Nabila memberi tanda pada kantong-kantong lain dengan kode tambahan dan menyortir benda pribadi yang mungkin berkaitan dengan korban lain. Analisis awal menunjukkan pola yang sama. Korban adalah pekerja temporer atau penghuni kos yang jarang terlihat. Jenis target yang selama ini dipilih Bayu agar sulit dilacak. Bagas memeriksa catatan digital Bayu, menelusuri jadwal dan pergerakan korban lain yang diduga masih berada di lokasi tersembunyi. Beberapa orang terlihat memasuki gedung pada larut malam dan tidak pernah terekam keluar pada hari itu, menandakan Bayu memanfaatkan sistem kode dan penyimpanan untuk menahan korban di lorong rahasia. Tingkat kecermatan Bayu dan kompleksitas perkara ini jelas melampaui dugaan semula. Berjam-jam tim bekerja dengan fokus tinggi. Nabila meneliti tiap kantong, mengarsip kode, dan mengumpulkan benda pribadi dengan saksama. Bagas menyiapkan strategi penyisiran cabang-cabang lorong berikutnya. Meski bau lembab dan bayang-bayang lorong menekan, tim tetap fokus, sadar bahwa penemuan korban yang masih bernapas membuka peluang menemukan penyintas lain serta menyingkap keseluruhan jaringan Bayu. Di salah satu cabang, Nabila mendapatkan lagi beberapa benda pribadi yang mungkin milik korban lain. Bagas mencatat titik temuan dan kode satu persatu. Menyadari Bayu telah menyusun peta korban yang rapi dan sistematis. Setiap kantong dan kode menjadi petunjuk penting untuk memecahkan rencana Bayu. Tim memahami pelaku ini bukan spontan, melainkan otak di balik sistem kejahatan yang matang dan sangat terorganisir. Tekanan meningkat saat mereka menelusuri lorong panjang yang berliku. Dengan beberapa cabang masih belum diperiksa, sorot lampu portabel melukis bayangan panjang. Tiap langkah memupuk ketegangan baru. Bagas memastikan tim tetap fokus sembari mengamankan korban kedua di area aman. Setiap gerakan dirancang hati-hati, karena kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal. Malam itu, kilau lampu kristal Arunika di lantai atas menutupi rahasia yang lebih kelam daripada bayangan siapapun. Setiap kantung hitam, kode,
dan benda pribadi berdiri sebagai bukti nyata atas kekejaman yang terorganisir. Penemuan penyintas kedua menegaskan bahwa rencana Bayu melibatkan kontrol sistematis terhadap para korban sebuah ancaman serius. Tim menyadari malam itu bukan semata pengumpulan bukti, melainkan awal operasi penyelamatan yang akan membongkar rencana Bayu sepenuhnya. Lorong tersembunyi di basement Arunika terasa lebih menekan daripada sebelumnya. Rak-rak hitam tertata rapi sepanjang lorong sempit beberapa meter, memantulkan cahaya lampu portabel yang bergetar dan melahirkan bayangan panjang yang mengekor tiap langkah. Udara dingin dan lembab memenuhi ruang, menambah tekanan mental bagi setiap anggota. Nabila tetap fokus memeriksa kantong-kantong hitam, mencatat kode dan benda pribadi. Sedangkan Bagas menjaga koordinasi tim serta keselamatan korban yang lebih dulu ditemukan. Pada cabang lorong yang belum ditelusuri, Nabila menemukan kantong berbeda ukuran dan terasa lebih lunak dari yang lain. Ia memberi isyarat cepat kepada Bagas yang segera mengatur pendekatan aman. Ketika kantong dibuka perlahan, tampak korban ketiga. Seorang perempuan muda berusia sekitar 21 hingga 23 tahun. Ia masih sadar walau jelas kelelahan, campuran lega dan tegang menyelimuti tim. Mereka paham keberhasilan misi penyelamatan bergantung pada koordinasi yang presisi. Bagas memerintahkan korban ketiga segera dipindahkan ke area aman di luar basement sembari tetap mengamankan kabang-kabang lain. Nabila menenangkan korban, berbicara lembut agar tidak panik, memastikan ia merasa terlindungi. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena lorong ini lebih kelam daripada prasangka, siapapun setiap kantong hitam, setiap kode, dan setiap catatan berubah menjadi bukti telak dari sebuah sistem kekejaman yang terorganisir. Chef Bayu Wirawan bukan sekadar pelaku yang berdiri sendirian. Ia adalah otak di balik jaringan yang menyimpan para korban, menyusun urutan, serta menjaga kerahasiaan dengan disiplin ketat. Tim penyidik sadar, malam itu hanyalah pintu pembuka menuju penyelidikan yang panjang dan melelahkan yang akan menyeret mereka ke kengerian lebih dalam. Setiap langkah di lorong tersembunyi itu mengantar mereka kian dekat ke inti rencana Bayu yang mengerikan. Malam itu di basement restoran Arunika, tekanan udara seolah menimpa dada. Lorong sempit sepanjang beberapa meter, dengan rak-rak berlapis cat hitam berjajar rapi di kedua sisi. Tampak muram dalam kilau lampu portabel yang bergetar. Bayangan memanjang mengikuti tumit para petugas, bau lembab dan aroma asing yang samar menusuk hidung, membuat tiap hembusan napas terasa berat. Nabila Kartika telaten memeriksa kantong-kantong hitam, menyalin kode, dan menginventaris benda-benda pribadi. Sementara Letnan Bagas Wicaksono memastikan koordinasi tim tetap rapat dan kondisi semua anggota aman. Di ujung lorong, Nabila mendapati sebuah kantong yang terasa lebih lunak dibandingkan yang lain. Dengan hati-hati ia menelusuri permukaannya. Ciri-cirinya berbeda dari kantong-kantong sebelumnya. Bagas segera mendekat dan memerintahkan prosedur pembukaan yang aman. Saat segel dibuka perlahan, tampak seorang perempuan muda gemetar, tetapi sadar. Seketika seluruh tim menahan napas. Temuan ini menggeser fokus operasi. Dari sekadar penyelidikan menjadi misi penyelamatan yang mendesak. Usia korban diperkirakan sekitar 20 hingga 24 tahun. Ia ketakutan, namun masih bisa mengikuti arahan. Nabila menenangkannya dengan suara lembut. Bagas mengatur tim mengevakuasi korban ke area aman di luar basement. Sambil meredakan panik penyintas, Nabila memberi tanda pada kantong-kantong lain menambahkan kode. Memisahkan benda pribadi yang mungkin berkaitan dengan korban lain. Penilaian awal menunjukkan profil serupa korban kemungkinan pekerja temporer atau penghuni kos yang jarang diperhatikan. Pola ini menegaskan bahwa Bayu memilih targetnya dengan teliti dan merencanakan tiap langkah secara sistematis.
sehingga para korban tetap sulit dilacak. Bagas menelusuri catatan digital Bayu dan menemukan jadwal, serta pola pergerakan calon korban lain yang diduga masih berada di lokasi tersembunyi. Rekaman memperlihatkan beberapa orang memasuki gedung pada larut malam dan tidak pernah terekam keluar pada hari yang sama. Ini mengindikasikan Bayu menerapkan sistem kode dan penyimpanan untuk mengendalikan korban, memastikan mereka bertahan di lorong rahasia. Tingkat kecermatan Bayu juga kompleksitas kasus jauh di atas perkiraan awal. Berjam-jam tim bertahan dengan konsentrasi tinggi. Nabila meneliti tiap kantong, mencatat kode, mengumpulkan benda pribadi. Bagas menata strategi penyisiran cabang lorong berikutnya. Meski bau lembab dan bayangan yang merayap mempertebal tekanan, seluruh anggota tetap fokus. Mereka menyadari keberhasilan penyelamatan dan keutuhan barang bukti hanya bisa dicapai lewat kehati-hatian ekstrem. Di salah satu cabang, Nabila kembali menemukan benda-benda pribadi yang diduga milik korban lain. Bagas mencatat lokasi dan kode setiap temuan, melihat semakin jelas bahwa Bayu telah membangun jaringan korban yang tersusun rapi. Pola penyimpanan dan pengkodean menjadi kunci untuk membaca rencana Bayu yang kompleks. Tim pun memahami Bayu bukan pelaku yang bergerak spontan, melainkan arsitek kejahatan yang matang dan berbahaya. Tekanan kian memuncak ketika mereka menelusuri lorong panjang nan berliku. Dengan sejumlah cabang yang belum tersentuh, sorot lampu portabel memahat bayangan panjang. Tiap langkah menambah ketegangan baru. Bagas memastikan tim tetap terpusat sambil menjamin korban ketiga yang baru diselamatkan aman di area perlindungan. Setiap gerak dihitung presisi. Kesalahan sekecil apapun bisa mengguncang penyidikan maupun membahayakan korban lain. Selama operasi, tim mulai menemukan pola tambahan pada sebagian kantong. Tertera tanda urutan kronologis. Ini mengungkap bahwa Bayu tidak sekadar menyimpan, melainkan mengatur korban dengan metode sangat terstruktur. Dengan demikian, taraf perencanaannya tinggi dan konsisten. Setiap kode, rek, dan benda pribadi menjadi keping teka-teki besar yang harus dirangkai untuk menghentikan Bayu dan mengevakuasi korban yang masih tersembunyi. Malam itu, kemegahan lantai atas Arunika menutupi kegelapan yang jauh lebih pekat. Penemuan korban ketiga menegaskan bahwa rancangan Bayu melibatkan kontrol sistematis, suatu ancaman serius yang menuntut strategi penyelidikan dan penyelamatan yang matang. Tim memahami malam ini barulah awal dari operasi panjang untuk membuka seluruh jaringan Bayu dan menyelamatkan para korban yang masih tertahan di basement. Ketegangan di lorong tersembunyi semakin mengeras. Rak-rak hitam berjajar sepanjang lorong sempit yang membentang beberapa meter, memantulkan cahaya lampu portabel yang bergetar, mencipta bayangan memanjang yang mengikuti setiap langkah. Udara lembab dan dingin menekan mental setiap anggota. Diar, Nabila Kartika tetap fokus meneliti kantong-kantong hitam, mencatat kode serta benda pribadi. Letnan Bagas Wicaksono mengatur agar tim tetap solid dan korban yang telah dievakuasi berada dalam pengawasan aman. Di ujung lorong yang belum diperiksa, Nabila menemukan sebuah kantong yang berbeda dari sebelumnya. Dengan isyarat halus, ia memanggil Bagas. Tim mendekat sangat hati-hati, lalu membuka kantong sesuai protokol keselamatan. Alih-alih tubuh, mereka mendapati dokumen digital terlindungi sandi. Berkas itu berisi daftar catatan milik Bayu, urutan korban, kode penyimpanan, jadwal, serta catatan tambahan yang menunjukkan kontrol ketat atas para korban. Seketika, tim memahami mereka baru saja mendapatkan kunci utama yang menghubungkan korban, lokasi penyimpanan, dan pola sistematis Bayu. Tekanan langsung melonjak begitu nilai berkas itu dipahami. Dengan informasi ini, mereka bisa mulai memetakan jaringan Bayu dan memprediksi kemungkinan lokasi korban yang belum ditemukan. Nabila mencatat setiap kode,
Menyusun peta visual lorong basement berikut cabang-cabang dan rak-rak yang tertata rapi. Bagas menegaskan agar tim tetap waspada dan bergerak cepat mengetahui pola Bayu. Berarti mereka harus bertindak tepat sebelum risikonya meningkat. Temuan benda pribadi lain juga memperlihatkan pola kronologis penyimpanan. Bayu bukan hanya menyembunyikan korban, melainkan menata mereka secara sistematis. Kesadaran pun menguat Bayu bukan pelaku biasa, melainkan arsitek dari sistem yang sangat terstruktur. Setiap kode, setiap rak, dan tiap objek kecil adalah potongan puzzle yang wajib disatukan untuk menghentikan Bayu sekaligus menemukan semua korban yang masih tersembunyi. Tekanan bertambah ketika mereka menelusuri cabang-cabang lorong yang panjang serta berliku sebagian belum sempat diperiksa. Sorot lampu portabel menggambar bayangan yang bergeser-geser. Tiap langkah menambah lapisan ketegangan. Bagas memastikan fokus tim tidak pecah sembari menjaga para penyintas tetap aman di area perlindungan. Setiap gerak harus presisi, kesalahan sekecil apapun bisa mengacaukan misi penyelamatan atau mengancam keselamatan korban lain. Tidak lama, Nabila menemukan kantong lain yang seolah sengaja diletakkan untuk mengaburkan jejak. Ini memperlihatkan Bayu bukan hanya sistematis, tetapi juga cerdik dalam menyiapkan jebakan psikologis guna menyulitkan tim. Setiap petunjuk wajib dianalisis saksama sebelum melangkah lebih jauh, seraya dokumen digital dan benda pribadi dikumpulkan. Tim mulai menyusun peta jaringan Bayu, tiap cabang lorong, tiap kantung, dan tiap kode dikaitkan dengan korban yang telah diidentifikasi. Tekanan mental meningkat. Mereka sadar masih banyak korban yang tersembunyi, dan setiap detik menentukan keberhasilan misi. Langkah-langkah harus akurat dan cepat, karena kekeliruan kecil bisa mengubah arah penyelidikan. Berkas digital itu menjadi bukti penentu dalam penyidikan. Dari sana tim mulai melihat keseluruhan sistem, bagaimana kode, urutan korban, serta lokasi penyimpanan saling terkait dalam satu jaringan yang terstruktur. Jelas sudah, mereka tidak sedang berhadapan dengan satu orang semata, melainkan sebuah sistem perencanaan yang matang yang menuntut strategi penyelidikan dan penyelamatan yang cermat serta terorganisir. Malam itu, lantai atas Arunika yang megah menyembunyikan jaringan korban yang jauh lebih kompleks daripada bayangan awal. Dokumen digital memberi tim alat penting untuk menyiapkan langkah lanjutan. Mereka paham Bayu bukan kriminal biasa, ia adalah otak dari sistem yang matang dan terencana. Penemuan ini mendorong tim selangkah lebih dekat untuk menyingkap keseluruhan jaringan dan menyelamatkan korban lain yang masih tersembunyi di basement. Menjelang dini hari, basement Arunika diliputi kesunyian yang menekan. Lorong sempit sepanjang beberapa meter, dengan rak-rak hitam yang tertata rapi di sisi kanan kiri, memantulkan kilau lampu portabel yang bergetar, memanjang menjadi bayangan yang mengikuti langkah tim. Udara dingin dan lembab menyelimuti ruang, menambah beban mental setiap anggota. Nabila terus memeriksa kantong-kantong hitam, mengketat kode, serta mendata benda pribadi. Bagas memastikan para penyintas tetap aman dan seluruh tim bergerak terkoordinasi. Pada salah satu cabang lorong yang belum diperiksa, Nabila menemukan kantong bertanda berbeda. Ia memberi isyarat cepat. Tim mendekati kantong dengan sangat hati-hati dan membuka sesuai prosedur aman. Di dalamnya tampak korban keempat, seorang perempuan muda, sekitar 20 hingga 22 tahun. Lemah tetapi masih sadar. Ruang seketika dipenuhi campuran lega dan tegang. Semua paham setiap detik sangat berarti, dan keputusan berikutnya menentukan keselamatan korban lain. Bagas segera memerintahkan evakuasi korban keempat ke area aman di luar basement, sembari tetap mengamankan cabang-cabang lorong yang tersisa. Nabila menenangkan korban dengan suara lembut agar tidak panik. Setiap langkah disusun teliti, sebab lorong ini adalah inti jaringan Bayu yang sistematis dan tersembunyi. Sambil mengawasi kondisi korban, Nabila menandai setiap kantong dan benda pribadi dengan kode tambahan.
Analisis awal kembali menunjukkan pola yang sama, korban adalah pekerja temporer atau penghuni kos yang jarang terlihat. Jenis target yang dipilih Bayu untuk meminimalkan jejak. Bagas meninjau ulang dokumen digital yang sebelumnya ditemukan, memeriksa jadwal, kode, dan catatan kronologis para korban. Perlahan, struktur rencana Bayu tersingkap, pola penyimpanan yang berurutan, serta cabang-cabang lorong yang kemungkinan masih menyimpan korban lain. Tekanan mental tim meningkat. Mereka sadar sedang menavigasi sistem yang rumit dan berbahaya. Selama berjam-jam, tim bertahan dalam fokus tinggi. Nabila memetakan basement. Bagas menyiapkan strategi untuk menyisir cabang berikutnya. Bau lembab dan bayangan panjang tetap menekan. Namun tim tidak goyah. Penemuan korban keempat menegaskan bahwa jaringan Bayu lebih luas dan terorganisir daripada dugaan semula. Pada salah satu cabang, Nabila menjumpai benda pribadi yang tampaknya sengaja diletakkan guna menyesatkan penyidik, pertanda bahwa Bayu tidak hanya sistematis, tetapi juga licik dalam mencipta jebakan psikologis. Karena itu, setiap petunjuk harus ditimbang matang sebelum diambil langkah selanjutnya. Taktik mengaburkan jejak itu menegaskan bahwa Chef Bayu Wirawan tidak hanya bergerak sistematis, melainkan juga cerdik menanam jebakan psikologis. Karena itu, tim wajib menelaah setiap petunjuk dengan saksama sebelum melangkah lebih jauh. Kekeliruan sekecil apapun bisa membahayakan keselamatan penyintas lain. Tekanan kian meninggi saat tim menyadari masih ada cabang-cabang lorong di bagian terdalam yang belum diperiksa. Sorot lampu portabel memahat bayangan-bayangan panjang. Tiap langkah memupuk ketegangan baru. Letnan Bagas Wicaksono memastikan seluruh anggota tetap terfokus sembari menjaga para korban yang baru dievakuasi tetap aman di area terkendali. Setiap gerak dihitung presisi, mereka berhadapan dengan sebuah sistem yang dirancang untuk menguji kesabaran. Catalysion. Donyoli. Dengan ditemukannya korban keempat, tim mulai membaca pola baru. Bayu tidak hanya menyusun korban secara kronologis, tetapi juga menandai cabang lorong, menggunakan kode yang menunjukkan urutan penyimpanan, serta kemungkinan lokasi korban berikutnya. Pola ini menjadi kompas penting bagi operasi penyelamatan tahap selanjutnya, memungkinkan tim memprediksi titik persembunyian yang masih tertutup. Malam itu, kemegahan lantai atas restoran Arunika menutupi jaringan korban yang kompleks dan sangat terstruktur. Tim penyidik memahami setiap kantong, setiap kode, dan setiap benda pribadi adalah elemen dari sistem Bayu yang rapi. Penemuan korban keempat mempertebal urgensi penyelidikan, dan misi penyelamatan harus dirancang tepat, cepat, dan sangat hati-hati. Ketegangan mencapai puncak ketika mereka menyadari masih banyak cabang lorong yang belum terjamah, dan setiap keputusan dapat menentukan nasib korban berikutnya. Diar Nabila Kartika mencatat seluruh detail, sementara Bagas menyusun strategi lanjutan. Malam itu menjadi titik kritis. Langkah mereka berikutnya akan menentukan keberhasilan operasi penyelamatan dan membuka keseluruhan jaringan Bayu. Menjelang dini hari, dingin basement Arunika masih melekat. Lorong sempit sepanjang beberapa meter dengan rak-rak hitam di kanan kiri memantulkan kilau lampu portabel yang bergetar, mencipta bayang-bayang panjang yang merayap mengikuti langkah tim. Udara lembab dan dingin menekan mental hingga batas. Nabila terus meneliti setiap kantong dan benda pribadi, mencatat kode-kode tambahan. Bagas menjaga koordinasi rapat dan memastikan para penyintas yang sudah dievakuasi tetap aman. Saat Nabila menyisir salah satu cabang yang belum diperiksa, pandangannya tertumbuk pada kantong bertanda berbeda. Ia memberi isyarat cepat. Bagas segera mengatur pendekatan dengan kewaspadaan penuh. Begitu kantong dibuka, tampak seorang perempuan muda sekitar 21 tahun. Lemah namun sadar. Suasana lorong seketika berubah, kelegaan bercampur ketegangan yang ekstrem. Setiap detik terasa genting, sebab keputusan berikutnya bisa menentukan keselamatan korban lain. Bagas menginstruksikan evakuasi segera ke area aman.
Sembari tetap mengunci akses ke cabang-cabang lain, Nabila menenangkan korban dengan lembut, meyakinkan bahwa ia berada di tempat yang terlindungi. Setiap gerak di takar cermat basement ini adalah pusat jaringan Bayu yang rumit dan tersembunyi. Sambil memantau korban, Nabila menandai kantong-kantong lain dengan kode tambahan. Penilaian awal mengulang pola yang sama. Korban merupakan pekerja temporer atau penghuni kos yang jarang disorot sasaran yang sejak awal dipilih Bayu agar sulit dilacak. Di sudut lain, Bagas meninjau dokumen digital tambahan yang sempat ditemukan. Berkas itu memuat diagram cabang lorong, penomoran kantong, serta urutan kronologis korban yang belum terdeteksi. Tim pun kian paham Bayu merancang sistem yang jauh lebih kompleks daripada dugaan setiap cabang. Setiap kode, bahkan posisi rak-rak disetel untuk mengaburkan jejak dan menantang ketelitian penyidik. Tekanan mental meningkat. Mereka tahu, tiap langkah bisa menjadi penentu keselamatan korban yang tersisa. Dalam jam-jam berikutnya, Nabila mencatat tiap kode dan menandai lokasi yang wajib diprioritaskan, sementara Bagas menyusun peta mental operasi penyelamatan. Lorong-lorong yang panjang dan berliku memaksa tim bergerak sangat hati-hati. Meski bau lembab dan hawa dingin terus menekan. Fokus tak hoya. Temuan korban keempat menjadi pijakan. Sementara korban kelima menambah urgensi misi. Pada cabang lain, Nabila menemukan benda-benda pribadi yang jelas sengaja ditaruh untuk menyesatkan. Ini menegaskan Bayu bukan hanya sistematis, tetapi juga licik dalam menyiapkan jebakan psikologis. Setiap kode dan objek ditelisik mendalam, sementara konsentrasi dijaga setinggi mungkin. Mereka kian yakin Bayu bukan pelaku biasa. Ia adalah otak dari sistem rumit yang menguji ketelitian, kesabaran, dan keberanian. Tim mulai menyusun peta jaringan Bayu berdasarkan dokumen serta kode yang telah dihimpun. Pola kronologis penyimpanan korban kian terang, memungkinkan mereka memprediksi lokasi-lokasi berikutnya. Nabila dan Bagas bekerja tanpa henti mencatat detail, menata strategi, dan menjaga konsentrasi tim. Meski gelap basement main account, kini mereka memegang alat kunci untuk merencanakan operasi penyelamatan yang lebih luas. Malam itu, lantai atas Arunika tetap berkilau. Sementara ruang bawah tanahnya menjadi pusat strategi, dokumen-dokumen tambahan beserta pola kode memperlihatkan kecermatan Bayu dan rencana jangka panjang yang disusunnya. Tim memahami tugas mereka bukan sekadar mengevakuasi korban, melainkan juga menghadapi sistem yang dirancang untuk memanipulasi dan menguji mereka. Setiap langkah berikut harus tepat, cepat, dan berhitung. Tekanan mental menanjak ke puncak ketika mereka sadar masih banyak lorong yang belum diperiksa, dan setiap keputusan berpotensi menentukan nasib korban berikutnya. Nabila menandai titik-titik prioritas, sementara Bagas menyiapkan rencana lanjutan. Malam itu menjadi penentu. Tim mesti memilih strategi terbaik untuk membongkar seluruh jaringan Bayu dan menyelamatkan korban yang tersisa. Waktu terus merayap sementara basement Arunika tetap gulita. Lorong sempit sepanjang 3 hingga 4 meter memantulkan cahaya lampu portabel yang bergetar, menorehkan bayangan panjang di dinding dan lantai. Udara lembab dan dingin menekan mental tiap anggota, menuntut fokus total pada setiap langkah. Nabila berhati-hati memeriksa tiap kantong dan benda pribadi, mencatat kode tambahan yang bermunculan. Bagas menata posisi tim agar tetap solid dan memastikan para penyintas aman. Di salah satu cabang yang lebih tersembunyi, Nabila menemukan kotak kecil yang diselipkan di balik rak setinggi 2 meter. Dengan kewaspadaan penuh, ia membukanya dan mendapati serangkaian dokumen yang sebelumnya luput dari pandangan. Berkas-berkas itu berisi catatan rinci tentang pola penyimpanan korban, urutan kronologis, serta instruksi operasional untuk setiap cabang lorong. Saat tim berkumpul meninjau dokumen, mata mereka membesar. Kompleksitas sistem Bayu jauh melampaui dugaan awal. Bagas segera mengumpulkan seluruh anggota untuk menelaah diagram dan kode. Setiap instruksi
setiap kode, dan penempatan rak yang nyaris sempurna menggambarkan strategi Bayu yang sangat sistematis serta teliti. Tegangan mental melonjak, mereka sadar. Satu langkah salah saja bisa menggagalkan keselamatan korban yang tersisa. Nabila cepat menandai lokasi-lokasi penting, mengaitkan kode dengan lorong yang sudah diperiksa maupun yang masih tersembunyi, sekaligus menandai kemungkinan titik keberadaan korban yang masih hidup. Beberapa jam kemudian, tim berhasil memetakan sebagian besar lorong dan rak berdasarkan dokumen tambahan. Pola yang muncul menyiratkan bahwa Bayu tidak hanya sistematis, tetapi juga cerdik, menempatkan benda-benda pribadi dan penanda untuk mengacaukan jejak. Setiap kode dianalisis teliti. Sementara tekanan mental kian terasa, mereka paham yang mereka hadapi bukan sekadar pelaku, melainkan arsitek sistem yang menguji kesabaran, ketelitian, dan keberanian. Pada cabang lain, Nabila kembali menemukan benda pribadi yang sengaja ditinggalkan guna menyesatkan. Hal itu mempertegas Bayu memikirkan tiap detail, menyiapkan jebakan yang mengguncang psikologis tim. Bagas menginstruksikan agar fokus tetap tajam, membagi kelompok guna menyisir lorong yang belum diperiksa serta memastikan keselamatan para penyintas. Kini setiap langkah harus berpresisi tinggi, kesalahan sekecil apapun bisa meruntuhkan operasi. Ketegangan meningkat saat dokumen tambahan mengungkap kode-kode baru yang belum pernah mereka lihat. Setiap kode mengisyaratkan lokasi tersembunyi, urutan penyimpanan, dan kemungkinan korban yang masih hidup. Tim sadar mereka berada di titik krusial. Menemukan pola ini adalah kunci untuk membongkar jaringan Bayu secara menyeluruh. Reaksi emosional terlihat jelas, sebagian anggota tampak tegang dengan napas terengah. Nabila menenangkan diri, fokus mencatat detail. Pola kode yang kian terbaca membantu mereka memperkirakan lokasi korban lain. Basement yang kelam beralih menjadi pusat komando penyelamatan. Menuntut konsentrasi penuh agar setiap langkah memberi hasil maksimal. Mereka paham, informasi ini adalah kesempatan emas untuk mengakhiri permainan Bayu dan membawa semua korban ke tempat aman. Malam itu, lantai atas Arunika tetap megah, namun basement berubah menjadi medan strategi yang menentukan. Penemuan dokumen tambahan serta kode-kode yang tersingkap memberikan gambaran lengkap tentang kecerdasan Chef Bayu Wirawan dan luasnya rencana jangka panjangnya membuat tim paham bahwa tugas mereka bukan hanya mengevakuasi korban, melainkan juga menghadapi sebuah sistem yang dirancang untuk menekan mental serta menguji ketelitian mereka. Setiap langkah berikut wajib presisi, cepat, dan penuh perhitungan. Tekanan mencapai titik puncak ketika mereka menyadari masih banyak cabang lorong yang belum diperiksa. Setiap keputusan bisa berarti keselamatan atau bahaya bagi korban. Dr. Nabila Kartika menandai titik-titik krusial sebagai prioritas penyelamatan, sementara Letnan Bagas Wicaksono menata rencana lanjutan. Malam itu menjadi titik kritis. Penyelidikan tim harus menentukan strategi paling efektif untuk membongkar keseluruhan jaringan Bayu dan menyelamatkan mereka yang masih tertahan. Menjelang dini hari, basement restoran Arunika kian sunyi. Lorong sempit yang panjang serta berliku memantulkan kilau lampu portabel yang bergetar, menciptakan bayang-bayang yang bergerak perlahan di dinding. Udara dingin dan lembab menyelimuti ruangan, menekan mental setiap anggota tim. Nabila memusatkan perhatian pada tiap rak dan kantong, mencatat kode-kode tambahan yang terungkap dari berkas sebelumnya. Bagas mengatur posisi personel agar koordinasi tetap rapat dan para penyintas yang sudah dievakuasi tetap aman. Di salah satu cabang, Nabila menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak setinggi 2 meter. Dengan sangat hati-hati ia membukanya. Terlihat sebuah ruang kecil yang gelap, dipenuhi rak-rak tambahan dan kantong berlabel kode yang berbeda dari temuan sebelumnya. Sorot lampu portabel menelusuri benda-benda itu, memperlihatkan pola penyimpanan yang sistematis dan tertata rapi, menunjukkan betapa cermatnya Bayu menyiapkan setiap langkah.
Bagas segera memerintahkan tim untuk meninjau ruang baru ini. Semua anggota tertegun sistemnya lebih kompleks daripada bayangan mereka. Setiap kode dan urutan mengindikasi Bayu bukan hanya menyusun korban secara kronologis, melainkan juga menebar jebakan psikologis untuk mengaburkan jejak. Tegangan mental tim naik drastis. Mereka paham, satu langkah salah bisa mengganggu operasi penyelamatan dan membahayakan korban yang belum ditemukan. Nabila mulai menandai tiap rak dan kantong, mengaitkan kode-kode baru dengan cabang lorong yang sudah dipetakan maupun yang masih tersembunyi. Pola yang muncul memberi sinyal masih ada korban yang tertahan di beberapa cabang yang belum tersentuh. Bagas menegaskan agar tim tetap fokus, lalu membagi kelompok untuk menyisir lorong-lorong yang belum diperiksa sembari memastikan keselamatan para penyintas. Selama beberapa jam berikutnya, mereka memeriksa setiap kode dan berkas yang ditemukan. Sedikit demi sedikit, tim mulai memahami pola sistem Bayu yang rumit, sebuah jaringan yang sengaja dirancang untuk menguji ketelitian, kesabaran, dan keberanian. Nabila dan Bagas bekerja tanpa henti mencatat detail, mengatur strategi, dan menyiapkan langkah penyelamatan berikutnya. Meskipun gelap basement terus menekan, mereka kini memiliki gambaran yang lebih jelas untuk mengantisipasi langkah Bayu. Pada cabang lorong lain, Nabila mendapati benda pribadi yang tampaknya dengan sengaja ditempatkan untuk menyesatkan. Hal tersebut menegaskan Bayu tidak hanya sistematis, tetapi juga cerdik dalam menyiapkan jebakan psikologis. Bagas memastikan tim tetap fokus dan bergerak hati-hati. Karena jebakan semacam ini bisa membahayakan korban yang masih hidup. Setiap petunjuk dianalisis rinci sembari tim menjaga konsentrasi di puncaknya. Ketegangan meningkat tajam saat dokumen tambahan memunculkan pola kode yang sebelumnya tak terlihat. Setiap kode mengindikasikan lokasi tersembunyi dan urutan penyimpanan korban yang belum terungkap. Tim sadar mereka berada di titik krusial. Penyelidikan menemukan pola itu adalah kunci untuk membongkar keseluruhan jaringan Bayu dan menyelamatkan korban yang tersisa. Reaksi emosional tampak jelas. Beberapa anggota tegang dan bernapas tersengal. Sementara Nabila tetap fokus mencatat tiap detail. Nabila dan Bagas menyiapkan strategi lanjutan. Membagi tim untuk menyisir cabang yang tersisa sembari memastikan keselamatan para penyintas. Setiap langkah harus presisi, cepat, dan hati-hati. Kesalahan sekecil apapun bisa mengancam operasi penyelamatan. Basement yang gelap tetap menekan. Namun informasi terbaru memberikan mereka peluang nyata untuk mengakhiri permainan Bayu dan membawa semua korban ke tempat yang aman. Malam itu, lantai atas Arunika tetap megah, tetapi ruang bawah tanahnya berubah menjadi medan strategi yang menentukan. Penemuan pintu rahasia, rak tambahan, dan kode-kode baru menunjukkan bahwa rencana jangka panjang Bayu disiapkan dengan cermat. Tim memahami, misi mereka bukan semata menyelamatkan korban mereka, juga menghadapi sistem yang dibangun untuk menekan mental dan menantang ketelitian. Setiap keputusan mesti tepat, cepat, dan presisi. Tekanan kembali memuncak saat mereka sadar masih banyak cabang yang belum diperiksa, dan setiap pilihan dapat menentukan keselamatan korban. Nabila menandai lokasi-lokasi penting sebagai prioritas, sementara Bagas menyusun rencana aksi terakhir. Malam itu menjadi penanda tim harus memutuskan strategi terbaik untuk membuka seluruh jaringan Bayu dan mengevakuasi mereka yang masih tersembunyi. Seiring larutnya malam, tim penyelamat kembali menyusuri basement Arunika. Lorong-lorong sempit yang panjang dan berliku terasa semakin menekan. Cahaya lampu portabel memantul di rak-rak tinggi. Bayang-bayang bergerak perlahan mengikuti langkah mereka. Udara lembab dan dingin masih menyelimuti setiap sudut. Sementara tekanan mental meningkat lebih dari sebelumnya. Nabila memeriksa setiap kantong dan benda pribadi, mencatat kode tambahan. Bagas memastikan seluruh anggota tetap fokus dan para penyintas berada dalam pengawasan aman. Di salah satu cabang,
Nabila menemukan pintu rahasia lain yang tersembunyi di balik rak setinggi 2 meter. Dengan hati-hati ia membukanya. Tersingkap ruang kecil yang dipenuhi rak tambahan dan kantong berlabel kode unik. Sorot lampu portabel menampakkan pola penyimpanan yang lebih rumit namun tetap terstruktur rapi memperlihatkan kecermatan Bayu dalam merancang tiap langkah. Bagas segera menginstruksikan peninjauan menyeluruh. Seluruh tim tertegun sistem ini bahkan lebih kompleks dari dugaan. Setiap kode dan urutan menandakan Bayu tidak hanya menyusun secara kronologis, tetapi juga menyiapkan jebakan psikologis yang cermat untuk mengaburkan jejak. Tegangan mental meroket. Mereka menyadari satu langkah keliru bisa membahayakan keselamatan korban yang tersisa. Nabila kembali menandai setiap rak dan kantong, memasangkan kode baru dengan cabang yang sudah dipetakan maupun yang belum. Pola yang terbentuk menunjukkan masih ada korban tersembunyi di cabang-cabang yang belum terjamah. Bagas menegaskan kedisiplinan tim dibagi untuk menyisir sisa lorong dengan prioritas keselamatan para penyintas. Setiap langkah harus berpresisi, sebab kekeliruan sekecil apapun dapat menggagalkan operasi selama beberapa jam berikutnya. Mereka meneliti setiap kode dan berkas tambahan yang ditemukan. Kini mereka semakin memahami pola sistem Bayu yang jelas-jelas dirancang untuk menekan mental, menggui ketelitian, kesabaran, dan keberanian. Nabila dan Bagas bekerja tanpa henti mencatat detail, menyusun strategi, dan mempersiapkan langkah penyelamatan terakhir. Basement yang gelap tetap menekan, tetapi tim kini memiliki gambaran yang lebih jelas untuk mengantisipasi langkah Bayu berikutnya. Pada cabang lain, Nabila kembali menemukan benda pribadi yang sengaja ditinggalkan untuk menyesatkan tim bukti tambahan bahwa Bayu tidak hanya sistematis, melainkan juga cerdik. Bagas memastikan fokus tak goyah dan seluruh pergerakan dilakukan dengan kehati-hatian maksimal, karena jebakan semacam itu bisa membahayakan para penyintas yang belum ditemukan. Ketegangan mencapai puncaknya saat dokumen tambahan mengungkap pola kode yang sebelumnya tersembunyi. Setiap kode menandai lokasi-lokasi rahasia, urutan penyimpanan, dan kemungkinan penyintas yang masih hidup. Tim sadar mereka berada di ambang penentuan. Memahami pola ini adalah kunci untuk membongkar seluruh jaringan Bayu dan menyelamatkan korban yang tersisa. Reaksi emosional tampak jelas, beberapa anggota menegang napas terengah-engah sementara Nabila tetap tegak, menyusun catatan yang rapi. Bagas dan Nabila menyiapkan strategi penyelamatan. Akhir tim dibagi untuk menelusuri cabang-cabang yang tersisa, sembari memastikan keselamatan para penyintas yang sudah dievakuasi. Setiap langkah harus presisi, cepat, dan hati-hati, sebab kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Meski basement yang gelap terus menekan, informasi terbaru memberi mereka kesempatan untuk mengakhiri permainan Bayu dan membawa semua korban ke tempat yang aman. Malam itu, lantai atas Arunika tetap berkilau, sedangkan basement menjadi medan strategi kritis. Penemuan pintu-pintu rahasia, rak-rak tambahan, dan kode baru memperlihatkan betapa rencana jangka panjang Bayu disusun dengan teliti. Tim paham mereka bukan hanya mengevakuasi korban, tetapi juga berhadapan dengan sistem yang dibangun untuk menekan mental dan menguji ketelitian. Setiap keputusan harus tepat, sifat, dan presisi. Tekanan kembali ke puncak saat mereka menyadari masih banyak cabang lorong yang menunggu diperiksa, dan setiap keputusan dapat menentukan keselamatan korban. Nabila menandai lokasi-lokasi prioritas, sementara Bagas menyusun rencana aksi terakhir untuk menuntaskan jaringan Bayu dan menyelamatkan mereka yang masih tersembunyi. Malam itu menjadi titik penentu, saat di mana tim penyidik harus memilih strategi terbaik untuk membongkar seluruh jaringan Chef Bayu Wirawan dan menyelamatkan para korban yang masih tertahan. Mereka kini berhadapan dengan jebakan terakhir dari seorang pelaku yang luar biasa cermat dan licik. Ketika fajar perlahan menyinari restoran Arunika, cahaya pagi menembus kaca jendela lantai atas yang megah. Di bawah sana,
Basement yang selama berjam-jam menjadi tempat penuh ketegangan dan kegelapan kini berubah menjadi medan kemenangan. Setelah melalui tekanan mental dan rasa takut yang begitu dalam, tim penyelamat akhirnya berhasil menelusuri seluruh lorong, membuka semua pintu rahasia, dan menemukan korban satu persatu dalam keadaan hidup. Wajah mereka tampak letih. Namun di balik itu tersimpan kelegaan dan rasa syukur yang mendalam. Setiap korban yang berhasil diselamatkan berarti satu nyawa terbebas dari jerat sistem keji Bayu. Dabler, Nabila Kartika dan Letnan Bagas Wicaksono berdiri di tengah basement yang kini sunyi. Rak-rak tinggi yang semalam tampak mengerikan kini hanya menyisakan dokumen, kode, dan jejak perencanaan rumit Bayu. Semua menjadi bukti nyata kecerdasannya yang menyesatkan. Setiap langkah, keputusan, dan keberanian tim terbukti menjadi kunci yang menyelamatkan banyak nyawa dari sistem yang dingin dan terstruktur itu. Suasana leka mulai terasa, meski masih tersisa bayangan ngeri atas apa yang baru saja mereka hadapi. Beberapa jam kemudian, kabar resmi datang Bayu Wirawan telah ditangkap dan diamankan oleh pihak berwenang. Ia kini menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan terencananya. Semua dokumen, catatan, dan kode yang ditemukan di basement menjadi bukti utama dalam menutup kasus ini. Tim penyelamat sadar bahwa keberhasilan malam itu bukan hanya soal keberanian, tetapi juga hasil dari kerjasama, coalition, dan kesabaran luar biasa. Salah satu korban yang paling lemah, dengan tubuh masih bergetar, menatap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara keheningan. "Terima kasih. Kalian membuat kami tetap hidup." Kata-kata itu sederhana, tetapi menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Mereka terdiam, menahan emosi, menyadari bahwa perjuangan panjang dan berat mereka tidak sia-sia. Kelegaan, rasa syukur, dan haru bercampur menjadi satu, memenuhi setiap sudut ruang yang semalam penuh ketakutan. Bagas kemudian mengumpulkan seluruh anggota tim untuk refleksi singkat. Suaranya tegas namun hangat ketika berkata, "Kita berhasil bukan hanya karena strategi, tapi karena kita saling peduli. Kita menghargai nyawa manusia, dan itulah alasan kita bertahan." Kalimat itu menancap dalam hati setiap orang di ruangan itu, pengingat bahwa nilai kemanusiaan adalah fondasi dari setiap perjuangan. Nabila menambahkan dengan nada pelan namun mantap. Apa yang kita hadapi malam ini bukan hanya ujian kemampuan, tapi juga ujian empati. Setiap korban yang berhasil kita selamatkan adalah bukti bahwa perhatian kecil dan ketelitian bisa menyelamatkan hidup seseorang. Basement yang sebelumnya menjadi tempat paling menakutkan kini berubah menjadi ruang refleksi dan rasa syukur. Setelah seluruh korban dipindahkan ke tempat aman, tim mulai menyusun laporan, memverifikasi bukti, dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Bayu kini berada di tangan hukum, siap menghadapi proses yang adil dan panjang. Namun bagi tim, tanggung jawab mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka tahu, keadilan harus terus dijaga hingga tuntas. Saat matahari pagi mulai meninggi, Bagas dan Nabila berdiri di dekat jendela lantai atas Arunika. Mereka menatap langit Jakarta yang perlahan berubah warna, membiarkan udara pagi menyapu wajah mereka. Ada ketenangan yang menggantikan ketegangan malam sebelumnya. Meskipun bayangan peristiwa itu akan terus melekat dalam ingatan, mereka sadar, dari setiap tragedi, selalu lahir pelajaran berharga tentang kesabaran, empati, dan keberanian untuk tidak menyerah. Di tengah kegelapan, manusia ternyata masih bisa menemukan cahaya kemanusiaan. Hanya dengan tindakan kecil yang tulus dan penuh perhitungan, pagi itu menjadi simbol kemenangan. Bukan sekadar atas seorang pelaku, tetapi atas nilai-nilai manusia yang tak ternilai. Bagi tim dan para korban, pengalaman itu mengajarkan bahwa keberanian, kepedulian, dan ketelitian
adalah kunci menghadapi situasi paling sulit sekalipun. Restoran Arunyika, yang megah dan berkilau di lantai atas, kini berdiri sebagai saksi bisu dari keberanian manusia dan dari pelajaran hidup yang akan diingat selamanya. Sebelum meninggalkan basement, Nabila menatap ruangan yang kini diterangi sinar matahari pagi. Dengan suara bergetar ia berbisik kepada Bagas. Ini bukan hanya tentang menangkap Bayu, ini tentang menyelamatkan nyawa dan mengembalikan harapan. Bagas mengangguk perlahan. Ia tahu malam itu telah mengubah mereka selamanya. Pelajaran terbesar dari semua yang mereka alami adalah bahwa nilai manusia tidak dapat digantikan dan perhatian terhadap sesama adalah kekuatan paling besar yang dimiliki setiap orang. Cahaya matahari menembus masuk melalui celah rak dan lorong yang semalam penuh kegelapan. Suasana yang dulu menyeramkan kini tampak hangat dan penuh harapan. Semua yang terlibat akhirnya memahami makna sejati dari perjuangan mereka. Keberanian, kerjasama, dan empati telah menang. Mereka meninggalkan pesan abadi bagi siapapun yang mendengar kisah ini, bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya yang bisa ditemukan.